Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidin asyakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya Allah alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini Indonesia kembali dapat memberangkatkan jamaah haji yang sudah kira-kira 2 tahun resign. 2 tahun tidak memberangkatkan karena ada pandemi COVID-19. Untuk Kota Pekalongan ini masuk pada gelombang kedua, masuk langsung ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Menurut informasi bahwa jamaah haji Kota Pekalongan akan kembali ke Kota Pekalongan pada tanggal 15 Agustus. Haji ini memiliki sejarah panjang, di samping merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Haji ini sebagaimana kita ketahui dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada satu riwayat, haji ini dimulai sejak zaman Nabi Adam. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada ibadah haji. Ini berdasarkan dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia adalah di Mekah yang penuh barokah dan memberikan petunjuk pada orang-orang semesta alam. Jadi pertama kali dibangun rumah ibadah itu adalah di Mekah yang sekarang dikenal dengan Ka'bah atau Masjid Haram.
Dari riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah disebutkan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kepada Adam dan Hawa membawa perintah dari Allah agar keduanya membangun Ka'bah. Dikatakan kepadanya, engkau manusia pertama yang beribadah di Baitullah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia. Nah, dari sini kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji ini dimulai bahkan sejak zaman Nabi Adam. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, lalu diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diperbaiki, dibangun kembali. Ya. Ini dinyatakan lebih tegas dalam surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatu maqamu Ibrahim wa man dahalahu kana aminan. Walillahi nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di dalam Ka'bah itu, di dalam area bait itu ada tanda-tanda yang jelas. Di antaranya ada makam Ibrahim. Kata makam di sini bukan berarti berupa pekuburan, tapi di situ ada bekas batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Sampai sekarang masih ada. Bahkan di situ ya, termasuk tempat mustajabah untuk berdoa. Ya. Barang siapa yang memasukinya di area itu, karena aminan, dia aman, dia termasuk orang yang beriman, dan Allah mewajibkan manusia untuk pergi haji bagi orang-orang yang mampu istitoah. Istitoah di sini tidak hanya mampu duitnya, sekarang berkembang, ada mampu kesehatannya. Artinya dia berangkat harus sehat. Ya kan orang-orang harus betul-betul sehat. Lalu apalagi yang menjadi syarat istitoah itu. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa istitoah itu tidak sekedar mampu punya duit, bisa bayar, tidak hanya itu. Harus istitoah kesehatannya. Pergi haji harus sehat. Apalagi memasuki negara lain, ini pasti betul-betul diperhatikan kesehatannya, jangan sampai kemudian membawa penyakit ya, kemudian berjangkit di sana, kan tentu negara sana tidak mau ya. Harus sehat. Apalagi ibadah ini butuh tenaga ekstra untuk tawaf, untuk sa'i, untuk menuju ke Armina ya, Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian balang jamrot ya. Ini butuh waktu, tenaga yang ekstra. Harus kuat, harus sehat. Ya. Maka beruntunglah bagi orang yang bisa menunaikan ibadah haji pada waktu masih muda, masih sehat, ya, masih kuat. Nah kalau sudah berumur, dah renta, ya tetap bisa. Kan di sana ada misalnya bisa menyewa kereta dorong. Ya. Misalnya untuk muter tawaf sudah tidak kuat, ya bisa pakai kereta dorong itu atau ya dorongan ya. Kemudian sa'inya dorongan, tetap
masih bisa, tapi kan tetap berbeda ya. Mungkin yang lebih nikmat di bawah di dekat Ka'bah ya, bisa tawaf, labbaik Allahumma labbaik, luar biasa nikmatnya. Itu harus istiqoah, apalagi sekarang ada istiqoah umur. Terakhir ini ada peraturan dari Saudi Arabia bahwa orang yang pergi haji ini umurnya sudah mulai dibatasi. 65 ke atas sudah tidak bisa. Oh, karena itu ini jadi persoalan, apakah nanti ada perubahan ya, perubahan aturan, karena apa? Kalau umroh kan ada batasannya itu, tidak melihat umurnya. Umroh seperti itu, tidak tahu kebijakan dari Saudi Arabia. Ya, kita tunggu saja dan seperti apa. Maka sebaiknya orang-orang ya yang akan berhaji diusahakan masih usia-usia muda ya, masih kuat lah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim sudah mulai masuk pada apa itu masanya, Nabi Ibrahim kemudian mengundang, ya kan ada istilah ya, oh saya sudah diundang Nabi Ibrahim, insya Allah bisa ke sana. Di daerah kita kalau kan begitu ya, ada keyakinan ya kalau kita diundang Nabi Ibrahim akan bisa berangkat lah apapun yang terjadi. Memang haji itu misterius ya. Belum tentu orang punya duit mau pergi haji. Ya, juga orang tidak punya duit karena bisa pergi haji. Ini kenyataan, betul-betul. Ada orang sudah punya duit, memenuhi syarat sehat, tapi tidak mau berangkat. Sudah diberitahu apa tidak mau. Ini kan menandakan bahwa ini panggilan. Tapi coba, kadang-kadang ada orang tidak pernah terpikirkan, tiba-tiba ada orang yang memberikan uang untuk berangkat haji. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ini Nabi Ibrahim mengundang orang sedunia. Diabadikan dalam Al-Quran, maka orang-orang yang kemudian mendapat panggilan ini menyambutnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu. Maka ini orang-orang yang bisa berangkat haji. Kemudian sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ini terjadi masa-masa perubahan. Jadi fatrah ya, kosong. Ini yang melakukan apa istilahnya ibadah itu orang-orang jahiliyah. Ka'bah yang tadinya bersih dari berhala mulai dipasang berhala. Berhala. Sampai ada berapa itu? 360 ya. Dipasang, jadi tidak lagi menggunakan cara-cara Nabi Ibrahim, tapi menggunakan cara jahiliyah. Nyembahnya patung-patung itu, berhala-berhala itu. Bahkan ketika tawaf itu perempuannya telanjang. Telanjang. Memutari Ka'bah itu waktu itu, di zaman jahiliyah itu. Nah, kemudian pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad diutus, nah mulai diperbaiki. Karena begitu Islam masuk Mekah ya, Fathul Makkah ya, kan kemudian Islam menguasai di Mekah, dibersihkan semua berhala-berhala itu. Itu pun tidak langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad, luar biasa. Sehingga waktu Fathu Mekah itu, mereka menganggap ini pasti Nabi Muhammad akan dendam, akan membalas kita. Tapi tidak seperti itu. Barang siapa bakal balas. Masuk rumahnya Abi Sufyan akan selamat. Abi Sufyan itu kan pemimpin Quraisy ya, pemimpin kafir itu. Nah, semua dibersihkan.
Kemudian Rasulullah menggunakan syariat Islam, dibenahi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhanas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Faqala Rasulun aqul'am ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah lau qultu na'am lawajabat walam mastata'tum. Rasulullah kemudian memerintahkan umat Islam untuk berhaji. Ya ayuhanas qad faradallahu alaikumul hajja. Allah telah perintahkan kalian untuk berhaji. Fahaju, maka berhajilah kalian. Disuruh berhaji. Ada orang yang bertanya, sahabat yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah untuk haji itu? Nabi diam. Sampai orang itu ngomong 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Itu beliau diam, sukut. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau aku jawab iya, nanti jadi wajib setiap tahun, dan itu tidak mungkin bisa. Itu ya. Jadi Nabi itu mewajibkan haji cuma setahun, 1 kali seumur, ya 1 kali seumur haji itu. Nah kemudian pernah terjadi dari Indonesia kan ya, karena punya duit, pulang daftar lagi. Waktu itu kan bisa berangkat langsung ya, pulang datang lagi, daftar lagi. Nah, seperti itu. Nah ini kemudian kan ada haji yang berkali-kali bisa berangkat, sementara ada orang yang berangkatnya sulit ya. Lalu bagaimana perkembangannya? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia. Nah kemudian karena perekonomian Indonesia sempat meningkat, kesadaran berhaji juga semakin meningkat, wah banyak yang daftar ini. Ya, banyak, kemudian bisa daftar sekali itu bisa langsung berangkat waktu itu. Sebelum tahun 2011 ya, bisa berangkat. Tapi mulai 2011 ada peraturan baru. Kalau orang sudah berhaji, mau pergi lagi, harus nunggu 10 tahun daftarnya. Wah akhirnya banyak orang yang mendaftar, anaknya masih kecil-kecil itu didaftarkan, belum sekolah ya, daftarkan. Lama-lama ada perkembangan lagi kan ya. Nah sekarang ini, wah luar biasa, daftar harus nunggu 20 tahun, bayangkan itu, harus nunggu 20 tahun. Jadi kewajiban haji itu seumur 1 kali. Nah, ketika di Mekah, ya, ini kalau zamannya Rasulullah itu haji diperintahkan sekitar tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah. Nah selama 13 tahun Kanjeng Nabi itu berada di Mekah, tidak diperintahkan untuk manasik haji, untuk mengerjakan haji. Nah kemudian setelah 6 tahun di Madinah baru ada perintah haji ya. Dan Rasulullah ini mengerjakan haji hanya sekali seumur hidup itu. Haji sekali, umrohnya 4 kali. Kan 1 kali Rasulullah sudah memberikan apa namanya itu sinyal. Kita pergi haji itu sewajibnya kan 1 kali, ya 1 kali itu. Umrohnya cuma 4 kali. Nah, sejak itulah kemudian setiap tahun terus orang mulai bertambah sampai sekarang ini. Ya. Bahkan sekarang itu tidak hanya haji yang mendapat apa namanya itu luapan peserta, tapi umroh pun juga banyak, sehingga orang yang pergi ke Haromain itu ya setiap tahun, sepanjang tahun ya. Tahun kalau tidak ada bulan haji, ya berangkat umroh. Nah,
Kemudian di dalam haji ini ada beberapa persyaratan. Di antaranya yang wajib seperti harus orang Islam, harus berakal, balik, sudah balik, kemudian merdeka dan mampu, istitoah tadi, istitoah kesehatan, istitoah biaya, istitoah usia, dan sebagainya itu. Sedang waktunya haji itu dimulai yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari nahar sampai hari tasrik. 11, 12, 13 itu puncak itu. Jadi jumlahnya singkat saja itu, ya. Singkat, tidak banyak, tidak membawa waktu. Sedangkan kalau dikaitkan dengan zaman atau waktunya itu sejak Syawal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka biasanya kalau dari Indonesia pemberangkatan mulai Syawal atau Dzulqa'dah, Legeno kalau bahasa Jawa itu. Nah, puncaknya tanggal 10 itu sudah selesai. Sehingga ada juga orang yang berhaji mengambil yang secukupnya, begitu sudah wukuf, sudah balang jamarat, sudah selesai semua, umroh wajib selesai ya pulang. Nah, kita ini tidak seperti itu, masih di sana ya. Jadi masih 40 hari, dan oleh karena itu sebetulnya kita harus dipikir lagi apakah harus 40 hari atau dipersingkat. Ini menyangkut banyak hal. Ya aturan, ya penghematan biaya ya. Itu mungkin kalau dilakukan 20 hari cukup, itu sudah cukup ya. Di sana kan ini sekarang sudah menaikkan semua, tapi belum pulang. Nunggu tanggal 15 Agustus, sekarang genep ke 40 hari. Dan di sana kan artinya itu kewajiban selesai. Mungkin paling masih ya pesiar ya. Gitu. Nah, kemudian untuk rukunnya, rukun haji itu sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak boleh tidak. Yaitu ihram. Ihram itu sama dengan niat. Ditandai dengan mengenakan pakaian ihram itu. Yang laki-laki hanya 2 kain. Ya, hanya 2 kain itu, tidak pakai hal yang jahitan, sehingga tidak pakai celana dalam, ya. Itu aturannya yang paling rumit kan yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan biasa, yang penting tidak nutupi muka dan tapak tangan. Ya. Lalu wukuf harus dilakukan di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Istilahnya kalau sudah wukuf sudah diwisuda sebagai haji. Kemudian tawaf, yaitu keliling Ka'bah 7 kali, ya kan, dari Hajar Aswad, mubeng 7 kali, selesai di situ. Kemudian biasanya sholat sunnah dulu di dekat Ka'bah itu, lalu minum air zam-zam, terus sa'i dari Safa ke Marwah selama 7 kali. Kata 7 putaran itu 7 kali. Sana 1, kebaliknya dihitung 2, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian setelah rampung dari sa'i, cukur, tahalul, selesailah sudah hajinya. Selesai juga pula umrohnya, ya kan? Jadi umroh dan hajinya selesai sudah. Nah, jadi sebetulnya singkat untuk mengerjakan ibadah haji itu. Nah, saya ulangi, jadi haji ini, ya, ibadah haji dimulai pada dia mengatakan tahun 6 Hijriah, yaitu 627 Masehi. Saya tekan lagi, Nabi Muhammad itu berhaji pada tahun 9 Hijriah. Ini ada satu sebelum haji, beliau umrohnya pada tahun 7 Hijriah. Kemudian karena waktu ada hambatan ya, tidak bisa langsung mengerjakan sepenuhnya, kemudian hajinya tahun 9. Jadi saya katakan Nabi Muhammad selama hidup itu hanya sekali berhaji. 4 kali umroh, ya kan? Ada orang Indonesia itu yang umrohnya udah berkali-kali ya. Apalagi pembimbing haji ya, setiap tahun berangkat. Udah berapa kali, puluhan kali ya. Nah, dari ibadah haji ini kita berharap
supaya mabrur. Karena ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu haji yang bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, haji mabrur ini yang kita harapkan karena balasannya surga. Mabrur ini seperti apa? Karena tentu tidak serta-merta. Tidak kemudian saya pulang haji terus mabrur, tidak tahu juga ya. Tidak tahu, ya tahu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita akan melihat indikatornya, melihat tandanya, melihat alamatnya. Yang pertama bahwa mabrur ini itu haji yang baik, ya. Haji yang makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah ngomong makbul kan ya kembali lagi, yang tahu ya Allah, ya kan, yang kita tidak tahu. Kita hanya berharap ya Allah Gusti terimalah, terimalah. Ibadah kita kan begitu, tidak bisa memastikan ya pakai itu sholat, tapi puasa kan hanya mengharapkan ya Allah terimalah ibadah kami, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau istilah syar'i haji mabrur itu apa? Itu haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Quran hadis, dengan memperhatikan syarat, rukunnya, wajibnya, serta menghindari muharramat. Lebih-lebih setelah mengenakan ihram itu harus menghindari muharramat. Tidak boleh lagi bersumbu dengan istrinya misalnya, atau ngetok kuku, apalagi misalnya membunuh hewan. Di sana doro banyak ya, doro tidak ada yang berani nyentuh, itu tidak ada yang berani itu. Kemudian misalnya memotong tanaman tidak boleh itu kita hindari. Begitu sudah niat haji ya, niat umroh ya sudah harus menghindari itu ya. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan, itu sudah siap, tidak menghindari harus muharramat itu. Disertai konsentrasi dengan dorongan serta mengharap ridho Allah. Hanya kepada Allah kita mengharap ridhonya, bukan pada siapa-siapa. Ini nanti ada persoalan, kalau hajinya tidak karena Allah ada persoalan ya. Kemudian yang kedua, ini menurut Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dalam Syarqawi, kitab Syarqawi disebutkan begini. Qala Nawawi maknahu annahu la tasiru li sahibiha minal jaza ala takfiri ba'di dzunubihi. La budda an yadkhulal jannah qala wal asah al ashhar annal hajjal mabrur alladzi la yukhalituhu ismun ma'khudun minal bir wa huwa ta'at. Jadi kata-kata al hajjul mabrur laisa jazaun itu di sini dibahas ya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Maksudnya bahwa ganjarannya ya haji mabrur itu tidak hanya penghapusan dosa kecil itu enggak, tapi langsung balasan surga. Nah, surga. Karena apa? Haji mabrur itu mahudun, diambil dari albir, kebaikan, yaitu ketaatan. Ini pendapat yang berkaitan dengan mabrur. Ada lagi yang berpendapat wakila huwal makbul al muqabal bil biri wa wathawab wa alamatul qabul an yarji'a khairan mimma kana la yu'awidal ma'asi. Ini dalam Jalaluddin Asyuyuti ya. Haji makbul itu haji yang diterima, diberi pahala. Indikatornya, tandanya dia itu mabrur, setelah kembali ke rumahnya dia bisa mengubah sikapnya. Ya. Yang tadinya medit menjadi beloboh, ya. Yang tadinya itu
tidak mau negur temannya, sekarang sumeh, ramah. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, rajin. Semua berubah dan itu konsisten. Yang penting lagi, mimma kana yu'awidal ma'asi. Tidak berbuat maksiat kembali. Lah ini sulit ya. Kadang-kadang masih anyar, masih luar biasa. Pulang haji anyar itu sregep ke musola, ke masjid, jamaah, lama-lama sudah mulai kendor ya. Tadinya sudah tidak maksiat, maksiat lagi. Lah ini kan berarti haji mabrur harus dijaga. Ada konsistensi. Dijaga sampai kapan? Sampai mati. Karena yang tahu mabrur itu Allah Ta'ala, bukan kita. Ada lagi yang mengatakan wakilah huwallazi la riya'a fihi. Wakilah huwallazi la yata'abbahu maksiatan. Kaji mabrur itu kaji yang tidak pamer. Kan ada juga sih ya, pamer. Pulang kaji, orang diundang kaji jengkel. Itu mereka pamer kajinya ya. Ya merasa bangga. Oh, saya sudah berhaji sekian kali. Loh, ini berarti kan sudah ada karu-karuan. Ya. Ini niatnya itu kita toto betul-betul itu. Nah, kemudian haji mabrur ini menurut Al-Qurtubi dikatakan kalau Al-Qurtubi al-aqwal allati dzukirat fi tafsirihi mutaqaribatun wa annahu al-hajjul ladzi wafat ahkamu wa waqa'a mauqifan lima tuliba minal mukallif ala wajil akmal. Al-Qurtubi mengatakan haji mabrur itu telah dikemukakan saling berdekatan bahwa kesimpulannya yaitu haji mabrur haji yang dipenuhi ya, ketentuannya dengan dijalankan sempurna. Jadi manasiknya dilakoni lah ya. Manasiknya dilakoni dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang sederhana, haji mabrur itu haji 2. Yaitu weweh dan sumeh. Nabi mengatakan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, apakah haji mabrur itu? Nabi jawab, it'amu to'am, weweh. Kalau maknanya kan aweh mangan, jadi weweh itu berarti dia peduli sosial. Yang kedua, sumeh, dia ramah dengan orang lain. Tadinya tidak suka senyum, mulai senyum. Nah mudah-mudahan kita doakan jamaah haji Kota Pekalongan pulang hajjan mabruron. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sholli ala yadil bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim aslih bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara batan. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi bi arzaqana wa nawir bihi kuburana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.